Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Nurjana dengan NPM 22410244 Ilmu Komunikasi 7. Di sini saya akan membahas materi tentang komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Dalam kehidupan sehari-hari, proses penyampaian, ide-ide, pemikiran atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal daripada non-verbal, dengan harapan komunikan bisa lebih mudah memahami pesan-pesan yang disampaikan. Selanjutnya, ada dua jenis komunikasi verbal yang biasa kita lakukan, yaitu komunikasi verbal secara langsung dan tidak langsung, dan dalam penyampaiannya bisa menggunakan media. Komunikasi verbal secara langsung dapat dilakukan dengan menggunakan media, seperti seseorang yang bercakap-cakap melalui telepon. Sedangkan komunikasi verbal melalui tulisan dilakukan dengan secara tidak langsung dan proses penyampaian informasi dilakukan dengan menggunakan cara berupa media surat, lukisan, gambar, grafik, dan lain sebagainya. Pengertian lain yang lebih spesifik disampaikan oleh Dede Mulyana dalam bukunya. Ia menyatakan bahwa komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan perangkat simbol dengan aturan untuk mengkombinasi simbol-simbol tersebut yang digunakan dan dipahami suatu komunitas. Dalam definisi tersebut, ia juga menekankan bahwa simbol dengan aturan ini merupakan bentuk paling sederhana dari bahasa. Selanjutnya, jenis komunikasi verbal. Karena komunikasi dilakukan dua arah, jenis komunikasi dapat dibagi dua, yaitu sisi yang memberi dan menerima. Yang pertama, sisi pemberi. Jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Contoh komunikasi verbal vokal adalah presentasi dalam rapat, dan contoh komunikasi verbal non-vokal adalah surat menyurat bisnis. Yang kedua, sisi penerima. Jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari mendengarkan dan membaca. Selanjutnya, fungsi komunikasi verbal. Yang pertama, penamaan. Penamaan ini bisa dibilang untuk memudahkan mengidentifikasi sebuah benda, objek, tindakan, ataupun orang. Yang kedua, jalur interaksi dan transmisi informasi. Sebagai alat untuk bertukar ide, komunikasi verbal lebih mudah digunakan. Kita bisa menyampaikan emosi, informasi, empati, maksud, dan berbagai hal lainnya dengan menggunakan kata-kata ataupun kalimat. Yang ketiga, menonjolkan artikulasi dan intonasi. Perbedaan artikulasi dapat menghasilkan arti yang berbeda. Yang keempat, alat sosialisasi yang efektif. Yang kelima, sebagai sarana pengembang bahasa. Selanjutnya, contoh komunikasi verbal. Untuk contoh dari komunikasi verbal, kita tinggal bayangkan semua bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa di dalamnya, baik itu tulisan maupun lisan. Contohnya, chat dengan menggunakan handphone, pidato, rapat dan diskusi, guru mengajar di kelas, membaca novel, dan menulis surat. Dan masih ada banyak lagi. Kuncinya kita cukup membayangkan seseorang menggunakan bahasa sebagai sarana komunikasinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.